Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam denyut kebijakan publik, sahabatku. Setelah kita menyiapkan infrastruktur teknologi di episode 9 dan memperkuat kapasitas komandan digital di episode 10, muncul pertanyaan besar. Bagaimana cara mengelola ribuan sekolah yang tersebar di wilayah ekstrim agar tidak terjadi pemborosan anggaran? Yang kita sudah punya kuncinya, namun sekarang kita butuh peta jalan strategisnya. Membangun satu sekolah di setiap sudut rawa mungkin terdengar mulia, namun dalam kacamata kebijakan publik, itu adalah resep menuju kegagalan fungsional. Anggaran habis untuk semen dan batu, tapi teknologi tidak pernah sampai. Hari ini, kita bicara tentang sentralisasi infrastruktur digital. Kita akan membedah mengapa menarik kuantitas sekolah yang tersebar ke satu titik lokus bernama Barak Pendidikan adalah satu-satunya cara kita menang melawan ketertinggalan di wilayah pesisir. Mari kita bedah nalar efisiensinya. Dari sudut pandang efisiensi anggaran, membangun infrastruktur digital di hamparan wilayah ekstrem, seperti Indragiri Hilir, memiliki biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Jika kita memaksakan menyebar perangkat AI ke 10 sekolah kecil yang terpencil, biaya logistik dan perawatan akan membengkak 10 kali lipat. Dengan menariknya ke satu titik lokus, yaitu Barak Pendidikan, kita melakukan penghematan besar-besaran. Satu satelit LEO, satu sistem energi surya, dan satu server lokal digunakan bersama. Inilah efisiensi biaya atau cost efisiensi yang nyata. Artinya, kita menciptakan ekonomi skala. Biaya investasi satelit dan energi bisa ditekan drastis dengan sentralisasi infrastruktur. Lalu bagaimana dari sudut pandang efektivitas pembelajaran? Secara kuantitas, sekolah kita memang banyak, tapi secara kualitas mereka terisolasi dengan mengonsolidasikan sekolah-sekolah di hamparan ekstrim ke dalam satu barak pendidikan. Kita menciptakan ekosistem kompetisi yang sehat. Siswa tidak lagi belajar sendirian di kelas yang sepi. Mereka berkumpul di satu lokus teknologi tinggi, mendapatkan akses kurikulum AI yang sama, dan dipandu oleh komandan digital terbaik. Kualitas menjadi terpusat, memastikan standar kurikulum AI mencapai setiap siswa tanpa terkecuali melalui satu pintu teknologi. Inilah yang kita sebut efektivitas hasil atau outcome effectiveness. Sekarang, mari kita lihat dari sisi pengambilan kebijakan publik. Mengapa strategi ini menjadi dasar kebijakan yang kuat? Karena pemerintah dan mitra swasta lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam teori George Edward Sandlers, salah satu kunci implementasi kebijakan yang sukses adalah kejelasan sumber daya dan komunikasi. Mengelola satu pusat atau barak pendidikan jauh lebih akurat dan mudah diawasi daripada mengelola 10 titik yang tidak terpantau. Ini adalah diskresi kebijakan untuk mengubah beban kuantitas menjadi kekuatan kualitas. Kebijakan publik yang cerdas tidak hanya memikirkan sebaran, tapi memastikan keberlanjutan. Barak pendidikan adalah jawaban teknis atas keterbatasan fiskal dan tantangan geografis. Jadi, pilihannya adalah membangun banyak tapi rapuh atau membangun satu tapi tangguh. Episode 11 ini membuktikan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas hak siswa, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran berubah menjadi kecepatan internet dan kecerdasan siswa. Kita sudah punya gedungnya, teknologinya, gurunya, dan sistem lokusnya. Tapi, ada satu hal yang sering terlupakan. Bagaimana siswa dari seberang sungai atau pulau lain bisa mencapai barak pendidikan ini? Di episode 12, kita akan bicara tentang urat nadi barak pendidikan, sebuah sistem transportasi dan perlindungan siswa yang akan memastikan barak ini tidak menjadi menara gading yang sunyi. Saya Agus Budi Utomo, analis kebijakan publik. Ikuti terus episode selanjutnya. Jangan lewatkan. Salam Persatuan Kesatuan Negeri Indonesia Jaya.